Oke, fokus ya. Hari ini kita masih bahas fungsi linear, tapi dengan subtopik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu apa? Hubungan dua garis. Nah, tentang hubungan dua garis, bukan dua garis biru ya, hubungan dua garis gitu. Nah, eh kan kita udah pernah belajar SPLDV. Nah, waktu kita belajar SPLDV itu ada yang namanya solusi atau penyelesaian. Ya, ada solusi ataupun ada penyelesaian. Nah, di mana solusi ataupun penyelesaian dari SPLDV itu adalah apa? Titik potong dari dua garis. Jadi jadi persamaan linear dua variabelnya itu kalau dibuat jadi garis, nah dua-duanya akan ketemu di satu garis gitu. Di satu titik gitu ya. Jadi kita coba ingat kembali SPLDV bahwa nah, solusi berupa X, Y pada SPLDV adalah apa? Titik potong dua garis. Itu. Ya, karena kan gini, apa namanya? Ini gue mau ngasih peringatan ya. Ini ini peringatan serius buat gua. Buat kalian. Ini peringatan serius buat kalian bahwa jangan pernah raise hand sebelum gua suruh ya. Karena notifikasi raise hand-nya itu sangat mengganggu, membuat distraksi ya, sangat mengganggu dan membuat distraksi buat gua. Gua tuh orangnya gampang terdistraksi ya. Jadi jangan pernah raise hand sebelum gua suruh ya. Karena kalau ketahuan raise hand sebelum gua suruh, kalian bisa gua blokir dari Zoom gua, dari kelas gua. Dan gue nggak akan pernah peduli apa yang terjadi setelahnya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Semoga bisa dimengerti. Ya, ini peringatan keras buat kalian. Nah, lanjut. Nah, udah ada satu orang ya. Oke. Nah, ya, kita lanjut. Jadi SPLDV ya, itu kalau digambar kan jadinya ada dua garis. Nah, dua garis itu nanti bakal saling berpotongan, ketemu, gitu kan. Nah, perpotongan dari dua garis itu, ya titik X ya, itu yang merupakan solusi, itu adalah titik potongnya. Nah, contoh misalkan gini, misalnya ah, ya, hmm, misalnya pada SPLDV yaitu berapa ya, misalkan gini deh, contoh ya, misal
ada persamaan garis, ada SPLDV 2X min 3Y sama dengan 7. Terus ada 3X plus 2Y sama dengan 4. Nah, kalau kita cari ya, apa namanya, penyelesaiannya, ya, ya, penyelesaiannya, ya, kita eliminasi dia, ya. Misalkan kita eliminasi apa namanya, X-nya ya, kali 3, ini kali 2, nanti hasilnya adalah 6X min 9Y sama dengan 21. Lalu ini 6X plus 4Y sama dengan 8. Kita eliminasi ya, kita kurang. Itu. Ini adalah 13. X-nya hilang. Ini jadinya min 13. Y. Kedua ruas dibagi dengan min 13. Sehingga nilai Y-nya adalah 1. Lalu kalau kita substitusikan, ya, kalau kita sub ya min 1, sorry, min 1 ya, min 1 ya. Nah, kalau min 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2 misalkan. 3X plus 2Y sama dengan 4. Ya, jadinya 3X plus 2 dikali min 1 sama dengan 4. Ininya 3X min 2 sama dengan 4. Kedua ruas ditambah 2. Ini 3X sama dengan 6. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3. Maka X-nya adalah 2. Jadi solusinya, ya, solusi XY adalah berapa? 2, min 1. Nah, ketika kita coba untuk temukan gitu ya, titik potong. Titik potong itu kan berarti titik bersama, ya kan? Titik bersama, ya. Jadi titik potong dua garis maksudnya adalah titik potong dua garis adalah titik yang dilalui oleh keduanya secara bersamaan. Itu maka pantas ataupun layak bahwa, ya, solusi SPLDV juga merupakan titik potong daripada kedua garis. Ini bisa kita konfirmasi melalui gambarnya langsung. Ya, ini 2X min 3Y sama dengan 7. Lalu 3X plus 2Y sama dengan 4. Ya, nah, ini ya. Ntar gua SS dulu. Gua butuh bantuan loh. Karena ini aneh banget ya. iPad gue tiba-tiba ke ini kekunci GoodNotes 6-nya. Jadi gue balik ke GoodNotes 5 dan anehnya di GoodNotes 5 ada fitur yang nggak ada di 6. Jadi
gue butuh bantuan apa namanya ya, website ataupun aplikasi GoodNotes. Ya, nah ini dia. Kalau kita konfirmasi melalui apa aplikasi pembuat grafik, ya bahwa terlihat di sini ya titik potong dari mereka semua, dari mereka berdua adalah 2,-1, ya kan. Solusinya apa? Solusinya 2,-1. Tetapi yang mesti kita ketahui adalah apa? Jenis perpotongannya, ya, jenis perpotongannya tidak tegak lurus karena ada garis yang apa? Berpotongan secara tegak lurus gitu. Ya, jadi berpotongan ya. Jadi di sini berpotongan tetapi tidak tegak lurus ya. Berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Oh, emang ada garis yang saling berpotongan tegak lurus? Oh, ada. Contoh, misalnya ini contoh ya. Misalnya gini, kita coba untuk apa? Buat garis dari dua persamaan garis yang saling tegak lurus. Mengidentifikasi dua garis yang saling tegak lurus. Ya, misal kita punya persamaan garis yaitu Y sama dengan 3x+4. Nah, satu lagi, ini garis ya, sama dengan Y sama dengan -1/3x ya, -1/3x plus 6. Nah, kita punya dua persamaan garis ini. Nah, sekarang kita coba untuk gambar garisnya. Menggambar garis itu nggak perlu yang gimana-gimana ya. Nggak perlu rumus atau apa. Kita cukup gunakan permisalan. Yaitu apa? Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya berapa? Nah, Y-nya adalah ya, 3 dikali 0 tambah 4. Maka nilai Y-nya adalah 4. Sehingga titiknya yang pertama adalah 0,4. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Ini kita pakai 6 aja deh. Ini berarti berapa ya? 9. Ya, ini berarti 6. Ini 6. Gua menghindari pecahan, Pak. Oke, berarti ini 0 sama dengan 3x+6. Berarti di sini min 3x sama dengan 6. Kedua ruas dibagi dengan min 3. Jadinya 6 dibagi min 3. Berapa? Min 2. Jadi titiknya yang kedua adalah min 2,0. Nah, ini untuk garis dari Y sama dengan 3x+6. Gitu. Sekarang dari garis yang berikutnya, berapa nih? Nah, misalkan X-nya 0, X sama dengan 0, maka Y-nya jangan 9 deh. Berapa ya? 2 aja deh, biar nggak gede-gede amat. Ini suka-suka gue ya. Jadi Y sama dengan
min sepertiga dikali 0 plus 2, maka Y-nya adalah 2. Jadi titiknya adalah 0,2. Sekarang jika Y-nya yang 0, T0 sama dengan min 1/3 X plus 2. Nah, kasih ini kedua ruas dikali 3 ya. Jadi 0 sama dengan min X ya plus 6. Dua ruas ditambah dengan X, jadinya X-nya sama dengan 6. Maka ini titiknya adalah 6,0. Nah, sekarang kita coba gambar. Apa yang terjadi jika kita menggambarkan garis dari kedua titik ini? Min 2 ya, berarti ada di sini. Hmm, oke. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, ini min 1, ini min 2, ini min 3. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, coba kita gambar. Pertama, 0,6 sama min 2,0. 0,6 berarti X-nya di 0, Y-nya di 6. Itu di sini. Nah, ya. Terus min 2,0, X-nya min 2, Y-nya 0. Oke, berarti di sini. Min 2, X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, kita coba gambar garisnya. Nah, ini garis yang pertama. Ini adalah garis dari Y sama dengan 3X plus 6. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang kedua adalah 0,2 sama 6,0. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Nah, terus 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Ini di sini. Nah, kita tarik garis. Srot. Ya, kita lurusin. Aduh, kagak lurus. Ulang lagi. Seret. Anjay, melenceng. Aduh. Nah, oke. Nah, sekarang kalian lihat. Kedua garis memang berpotongan, tapi lihat tipe perpotongannya tret tret apa? Tegak lurus. Ini garis dari Y sama dengan min sepertiga plus berapa? 2 ya. Aduh, plus 2. Nah, yang terjadi adalah kedua garis berpotongan tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat ya, ini gua bikin di sebelah aja deh, anjay, nggak cukup informasinya kalau dipisah-pisah, nanti kasihan. Nah, ini dia ya, kedua garis berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat ini gradiennya berapa, ini gradiennya berapa ya. Ini kita beri nama sebagai M1 atau gradien dari persamaan garis 1, yaitu berapa? 3. Nah, ini
gradien dari persamaan garis 2, yaitu min 1/3 gitu. Nah, sekarang kita coba cari hubungan antara ya M1 dengan M2 gitu. Nah, sekarang ya, hubungan antara M1 dan M2. Nah, M1 itu kan berapa? 3. Nah, M2 itu adalah min 1/3. Nah, kalau misalkan keduanya dikali, jadi 3 dikali dengan min 1/3. Itu hasilnya min 1. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa hubungan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu. Yuh, pegel juga. Nah, sekarang kita ke tipe hubungan dua garis yang kedua. Yang ketiga, ding, maksudnya. Hubungan dua garis yang sejajar. Sejajar tuh maksudnya apa? Sejajar tuh apa? Garis tidak pernah saling berpotongan atau bertemu. Ya, kedua garis tidak pernah saling berpotongan. Ya, kedua garis tidak pernah saling berpotongan. Contoh gimana? Misal, ada garis Y sama dengan 2X plus 6. Yang satu lagi garis Y sama dengan 2X plus 4. Nah, dari sini bisa terlihat kenapa keduanya itu sejajar. Pertama, apa? Gradiennya sama. Ya, ini M1 sama dengan 2. Ini M2 juga 2. Jadi kedua garis punya kemiringan yang sama.
Nah, maka hubungannya adalah M1 pasti sama dengan M2 pada garis yang sejajar. Dua garis sejajar. Ya. Jadi gradiennya sama, dia cuman beda apa? Beda titik potong terhadap sumbu Y-nya. Jadi konstanta ini kan fungsinya sebagai apa? Sebagai titik potong pada sumbu Y gitu kan. Jadi ketika titik potong pada sumbu Y-nya ini beda, maka apa? Ya, maka dua garis tidak apa namanya? Ketika apa? Ketika gradiennya sama, kedua garis tidak akan pernah saling berpotongan dan saat konstantanya beda, ya dia hanya berbeda di titik potong terhadap sumbu Y-nya doang. Gitu ya. Ini kan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita ini ya, nah, bentar. Y sama dengan 2X plus 6. Satu lagi Y sama dengan 2X plus 4. Dia cuman beda di titik potongnya. Ini ya, bisa kalian lihat bahwa mereka sejajar dan cuman beda di titik potong terhadap sumbu Y. Itu. Nah, ini hubungan matematisnya. Nah, hubungan dua garis ini biasanya digunakan untuk menentukan persamaan garis yang baru. Gitu. Contoh nih ya, misalnya contoh soal. Ini sih masih soal SMP sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa, buat latihan aja. Karakteristik soal persamaan garis di level SMP gini. Eh, persamaan garis atau diketahui ya, diketahui garis K punya persamaan ya 2X plus 3Y sama dengan 5. Maka persamaan garis lain yang tegak lurus dan melalui titik 2,0 adalah, nah, bisa kayak gini.
Ya, jangan 2,0 deh, kegampangan. 2,3 aja. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita susun ulang si persamaan garisnya. Susun ulang ya sehingga mirip apa bentuk umumnya. Jadi mengubah subjek gitu ya. Kalau kalian masih ingat, ubah subjeknya menjadi Y. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 2X. Jadi 3Y sama dengan min 2X plus 5. Lalu kemudian kedua ruas dibagi Y. Jadi dibagi 3 maksudnya. Y sama dengan min 2/3 X plus 5/3. Jadi di sini, nah ini kan persamaan garis yang pertama. Kita kan mau nyari persamaan garis baru. Berarti ini kita beri nama gradien, ya, gradien M1. M1-nya adalah min 2/3. Nah, kita kan mau nyari persamaan garis lain yang tegak lurus kan. Nah, jadi persamaan garis lainnya itu kita anggap persamaan garis yang memiliki gradien M2. Jadi persamaan garis lain memiliki gradien M2. Nah, karena tegak lurus, ya, tegak lurus M1, maka memenuhi hubungan apa? Memenuhi hubungan M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya kan? M1-nya min 2/3 dikali M2 sama dengan min 1. Kedua ruas dikali min 3 ya. Jadinya 2M2 sama dengan 3. Lalu kedua ruas dibagi dengan 2. Jadinya nilai M2-nya adalah 3/2. Nah, baru deh kita bikin persamaan garisnya. Nah, garis melalui titik titik X, Y, yaitu 2,3. Jadi persamaan garis barunya adalah yang kemarin ya, yang kemarin udah gue ajarin. Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya adalah 3, M-nya adalah 3/2, dikali X1-nya adalah 2. Sorry, ini X ya. X min X1-nya adalah 2. Nah, maka Y min 3 sama dengan, ya, kali distributif. Jadinya 3/2 X min 3. Kedua ruas ditambah 3, jadinya Y sama dengan 3/2 X min 3 plus 3. Jadilah persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 3/2 X. Gitu. Jadi persamaan garis baru yang tegak lurus persamaan garis 2X plus 3Y sama dengan 5 dan melalui titik 2,3 adalah Y sama dengan 3/2X. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau mau nanya, raise hand aja.
Yuk, silakan berbicara Maba ITB 2025. Amin. Ini B cuman, eh, udah kedengeran suaranya. Beneran, Ini B cuma mau nanya nama aplikasi yang tadi pakai Babe buat garis itu apa, Be? Desmos. Oh, Desmos. Oh iya, udah itu aja, Be. Makasih, Be. Atau bisa juga pakai GeoGebra. Cuman gue lebih familiar pakai pakai Desmos sih daripada GeoGebra. Itu buat iOS atau bisa? Itu website. Oh, website. Oh, website. Kirain aplikasi. Ya, oke. Makasih ya, Babe ya. Ya, aplikasinya juga ada sih. Cuman gue jarang pakai yang aplikasi. Biasanya pakai yang web. Tadi teh Deos ya, Be. Ya, Ya, makasih ya, Be. yo. Berarti kalau gradiennya -1 itu pasti titik potongnya tegak lurus nih. Bukan titik potongnya, garisnya. Titik mah nggak kemana-mana ya, nggak lurus, nggak belok ya. Yang namanya titik ya titik, nggak punya dimensi. Ya, yo berikutnya siapa nih? Halo, Babe. Medin. Halo, halo ya Medin. Be, aku mau tanya yang di Nah, bagian garis melalui titik X, koma Y di bagian keduanya, Be. ya, kenapa Urutan tuh? kedua. Itu kan Y kurang 3 sama dengan 3 per 2 kali X min 2. Nah, terus di bagian ketiganya Y kurang 3 sama dengan 3 per 2 X min 3. Itu min 3-nya dari mana, ya, Be? Dari mana kira-kira? Coba Medin, Medin kepikirannya apa kira-kira? Aku sih tadi awalnya mikirnya dikali 2 yang per 2 itu supaya per 2-nya hilang. Tapi enggak sih. Kalau misalkan dikali dua juga boleh, bisa. Jadinya kayak gimana? Kalau misalkan dikali 2 berarti 2Y min 6 sama dengan 3X min 6. Oke, nah coba selesaikan. Jadinya gimana? Bentar ya, Be. Tulis. Iya, coba. Ayo coba gua tungguin. 2Y min 6 sama dengan 3X min 6. Ini mau Mm-mm. cari Y kan, Be? Iya, cari Y-nya coba. Berarti 2Y sama dengan 3X min 6 tambah 6. 2Y Mm-mm. sama dengan 3X dibagi 2, Y sama dengan 3 per 2X. Oh iya, Be, sama. Sama kan? Nah, Ya. kalau yang gua itu kenapa bisa muncul -3? Karena perkalian distributif. Jadi 3 per 2 dikali X, 3 per 2 dikali -2. Oh, oh iya, oh berarti langsung dibagi ya, Be. Jadi Ya kan 3, kali pelangi namanya. benar. Jadi min 6 per 2 ya, jadi min 3. Ya, ya, Iya. Oke, makasih, Be. ya sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Silakan angkat tangan. Enggak, kalau nanya di chat nggak bakal gue tanggepin. Gue maunya ngobrol gitu ya. Dengan ngobrol gue tahu isi pikiran lu apa gitu. Silakan raise hand kalau mau nanya. Ya, halo. Halo, udah kedengeran, Beh? Ya, dengar. Oke, jadi izin tanya. Kan tadi kalau misalkan gradien satu sama gradien duanya itu, kalau dikali min satu, dia tegak lurus. Nah, Hmm, yang aku sedikit bingung itu, cara kita ngeliat di gambar, di grafiknya kalau dia tegak lurus sama enggak tuh gimana ya, Beh? oke. Biasanya Mm-mm. simbol tegak lurus itu gini. Pada garis yang tegak lurus itu punya simbol, yaitu bisa bisa ada tanda siku-sikunya atau bisa juga tanda Hmm. siku-sikunya kayak gini. Nah, kalau ada tanda siku-siku kayak gini, berarti sudah pasti ini dua garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus. Oh. Kayak gitu. Oke deh, Beh. Makasih, Beh. Ya, yang sama. Ya. Ada lagi?
Yang mau nanya silakan raise hand. Gak ada yang mau raise hand, yang mau nanya. Oke, kalau gua tulis gini ya, kedua garis punya kemiringan yang sama, maka M1 sama dengan M2 pada dua garis sejajar. Itu berarti udah pasti, hakul yakin bahwa dua garis yang sejajar gradiennya pasti sama. Di universe manapun, di alam semesta yang fana ini, atau lu mau belajar di planet Jupiter, belajar di planet Namek, matematikanya sama, ya. Bahwa dua garis sejajar gradiennya pasti sama. Begitu juga dengan garis yang tegak lurus. Pasti hubungannya apa? Hasil kali gradien mereka berdua itu adalah -1. Gak mungkin beda. Gitu. Oke, aman ya? Bentar. Gue mau ini buka soal ya. Soal. Kalian pasti butuh soal kan. Penasaran nih. Gimana sih kalau diaplikasikan ke soal? Hmm. Bah, 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 bah. Proletar. Hmm. Hmm. Proletar. Hmm. Buset, lama bener ini koneksi. Nah, oke. Oke, kalian bisa download soalnya di sini ya. Tuh, silakan download soalnya. Kalau udah, boleh dikerjakan nanti sesuai instruksi gue dari nomor 1.
Silakan kerjain soal nomor 1. Bisa nggak kalian? Dari nomor 1 dulu aja deh. Nggak usah yang jauh-jauh. Silakan, bisa nggak? Nggak bisa di-download. Oh iya, nggak bisa di-download. Hmm, nggak bisa. Gimana nggak bisa? Bisa. Tinggal klik, udah ntar muncul itu foldernya. Ntar bisa langsung lu sedot soalnya. Tuh udah ada volunteer yang ngirim ke grup.
C A A A la, 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 la. A C. Waduh, ada dua mazhab nih. Mana nih yang benar? Hanya Allah yang benar, anjay. Meet you. Oh, see. Oke, kita bahas ya. Diketahui apa tuh persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik ya A 2,2 dan B 4,8 adalah berapa? Nah, kita harus tahu nih ya. Kita harus tahu apanya. Pertama yang mau dicari. Ya, ayo. Pertama nyari apanya dulu? Nyari gradien, nyari gradien. Oke. Nah, kan di situ ditanyain apa? Persamaan garis yang sejajar. Ya kan, yang sejajar. Berarti kan gradiennya sama atau perkaliannya -1. Sama ya, karena kata kuncinya adalah sejajar. Ya kan. Oke, jadi titik A ya, titik A berapa? 2,2 dan B berapa? 4,8. Nah, coba kita hitung gradiennya berapa. Gradien M1-nya berapa? Nah, gradien itu kan berarti Y2 min Y1 per ya, X2 min X1 gitu. Y2-nya berapa? Nah, ini kita tandain. Ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2-nya adalah 8 dikurang Y1-nya 2. Lalu X2 adalah 4, X1-nya adalah 2. Berarti di sini nah, 6/2 berapa? 3. Nah, karena M1 sama dengan 3, maka cari di opsi yang gradiennya juga 3 gitu. Nah, cara nyarinya gimana ya? Kita rekonstruksi apa namanya si persamaan garisnya, ya kan? Nah, di sini ada dua orang yang jawab A dan yang jawab C, ya. Jadi mana yang benar nih? Coba kita lihat opsi A. Opsi A. Opsi A itu adalah ya, Y min 3X sama dengan 12. Nah, kedua ruas ditambah dengan 3X. Jadinya Y sama dengan 3X plus 12.
Nah, ini nilai gradiennya 3. Ya, M-nya di 3M sama dengan 3. Nah, opsi C. Kalau opsi C, bener gak gradiennya 3? Kita lihat. 3X plus Y sama dengan 12. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan 3X. Nah, ini gradiennya min 3. Gitu. Nah, berarti opsi C salah. Gitu. Jadi opsinya yang benar adalah yang A. Gitu. Gitu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Oh iya, ini yang min 12 ya, yang ininya ya. Sorry, ini min 12. Min 12, ini min 12. Tapi gradiennya tetap sama. Tetap 3 juga. Nah, cara cara nentuin pakai 12 atau 18. Maksudnya gimana nih? 12 atau 18 itu gimana maksudnya? Waduh, saya nggak melihat ada nulis angka 18 di sini. Bukan. B ini kenapa nggak pakai rumus yang buat cari persamaan? Ya, sekarang kalau misalkan kita bisa melakukannya dengan lebih mudah, kalau kita mengujinya lewat opsi, kenapa harus membuat baru gitu aja? Meskipun ya membuat baru juga bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Kan. Kalau mau buat baru kan berarti apa? Ya kita ini dulu apa namanya? Tapi tetap aja sih ini pengujian ya, pengujian opsi. Ya, karena apa? Kita nggak tahu persamaan garis barunya itu melewati titiknya berapa gitu. Gitu. Kita nggak tahu kan persamaan garis yang baru melewati titik yang mana. Gitu. Jadi yang nggak bisa dikira-kira. Kan nih coba kita lihat lagi ya. Kalau mau membuat persamaan garis baru itu membutuhkan apa? Gradien baru dan titik yang dilalui. Ya kan? Nah, sedangkan di soal nomor 1 itu kita cuman punya titik yang dilalui oleh persamaan garis yang lama dan juga gradien garis yang lama. Sedangkan apa? Tidak mungkin garis yang saling sejajar itu melewati titik yang sama. Nggak mungkin. Gitu. Kalau melewati titik yang sama itu namanya garis yang berpotongan. Gitu. B cara aku kayak gini. M1 sama dengan M2 Y min Y1 per X min 1. Soalnya aku dapat 2Y ini kalau kalau beda berarti salah itu. Entah lu salah hitung atau memang nggak bisa pakai kayak gitu. Coba aja dicek lagi hasil hitungannya. Itu ya. Ada lagi yang mau nanya?
Ya, silakan. Halo Be, selamat sore Be. Sore. Ya jadi gini Be kan tadi kan ini ditanyakan buat nyari persamaan garis yang baru kan Be. Mm-mm. Nah kirain saya tuh tadi kita tuh bisa pakai yang rumus Y min Y 1 per Y 2 Mm-mm. dikurangi Y 1 sama dengan X 1 dikurangi eh, sama dengan X dikurangi X 1 per X 2 dikurangi X Ya, 1. Kirain bisa pakai yang itu Be, soalnya kan di sini diketahui X 1 sama X 1 Y 1 Y 2 Y 2-nya Be. Ternyata nggak bisa pakai yang itu ya Be. ya kan tadi seperti yang gue bilang di awal. Perhatiin soalnya itu diketahui apa titik yang dilalui oleh apa oleh persamaan garis yang lama, yang satu, Hmm. yang pertama. Nah, makanya dari situ kita bisa bikin tuh persamaan garis yang yang lama. Nah, Hmm. dari situ ntar ketahuan kan nilai gradiennya berapa. Nah, itu kan persamaan garis yang lama. Nah, persamaan garis yang baru kita nggak tahu dia melewati titik berapa. Ya enggak? Kan Ya, ya, syarat ya. membuat persamaan garis baru tuh kita harus tahu titik yang dilaluinya itu berapa nih. Pada contoh yang ini nih, garis melalui titik sekian dan sekian. Baru dengan rumus ini kita bisa tahu rumus bentuk persamaan garisnya seperti apa. Gitu. Kalau cuman kita bikin persamaan garis yang lama, lalu yang barunya kita bikinnya gimana? Sedangkan kita cuma punya data gradiennya sama, udah gitu doang. Hmm. Ya Be. Pantesan Be, tadi gak nemu-nemu yang mananya sih? Boleh scroll ke bawah nggak Be? Maaf. Nah, gak nemu yang itu kan ada min 12, nah gak nemu-nemu Be. Yang saya tuh kalau misalnya pakai cara yang sebelumnya, ya nemu Mm-mm. yang C-nya itu 4 Be. Pantesan gak ada mulu. Nah, nggak ada Tapi kan? Ya iya, iya. karena kita nggak tahu kan persamaan garis yang baru itu melalui titik berapa. Gitu. Nggak Iya. mungkin kita pakai titik yang sama dengan persamaan garis yang lama. Karena kalau kita pakai titik yang sama, tandanya apa? Kedua persamaan garis tersebut, kedua garis itu berpotongan, sedangkan ini sejajar, bukan berpotongan. Iya. Tapi gradiennya mah sama sih ya Be. Gradiennya mah sama, ya kan sejajar. Iya, ya, siap-siap. Makasih Gitu. banyak ya Be. Yo, sama-sama. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kalian coba nomor duanya. Nomor dua, silakan.
Oke, udah dapet B katanya. Oke, coba kita bereskan ya. Jadi bereskan itu. Titik A yaitu 10, P terletak pada garis yang melalui titik B 3,1 dan C min 4, min 13. Maka nilai P-nya berapa? Oke. Jadi ini ada satu garis yang melalui 3 titik. Ada satu garis yang melalui 3 titik. Yaitu berapa? Ada titik A 10, P, titik B 3,1, terus titik C min 4, min 13. Nah, kan tadi di awal gue sudah jelaskan bahwa titik itu adalah solusi daripada persamaan garis. Jadi kalau misalkan titik kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan garisnya, itu nanti akan bernilai benar persamaannya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan akan sama. Jadi untuk menentukan P, kita harus tahu persamaan garisnya berdasarkan 2 titik ini. Jadi buat persamaan garis, ya, persamaan garis berdasarkan ya titik B dan C itu. Ya, kita buat titiknya. Pindahin aja lah. Astagfirullah, kaget. Kita pindahin ke sini ya. Nah, kita buat titiknya. Ya, untuk persamaan kita buat persamaan garisnya ya. Buat persamaan garis dari B dan C. Yaitu apa persamaan garisnya? Nah, ingat ya. Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini X min X1 per X2 min X1. Nah, Y min Y1. Nah, kan kita lagi bicara soal persamaan garis dari 2 titik ini kan. Berarti yang A kita abaikan dulu. Jadi X1-nya ya ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y1-nya adalah 1, Y2-nya adalah min 13. Y1-nya adalah 1. Nah, ini X min X1-nya adalah 3. Dan X2-nya min 4 min 3. Nah, jadinya Y min 1 per berapa? Min 14. Sama dengan X min 3 per min 7. Nah, kedua ruas dikali dengan min 14 nih. Biar hilang pecahannya. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah Y min 1 sama dengan
2 dalam kurung X min 3. Maka Y min 1 sama dengan kali distributif 2X min 6. Maka Y sama dengan 2X min 6 plus 1. Jadinya Y sama dengan 2X min 5. Nah, inilah bentuk persamaan garisnya. Nah, sekarang substitusikan titik A. Ya, substitusi titik A, yaitu 10, P. 10 adalah X dan P adalah Y. Jadinya P sama dengan 2 dikali 10 dikurang 5. P sama dengan 20 min 5. Nah, jadi hasilnya 15. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Itu ya. Adakah yang mau bertanya? Nomor 2. Gua harus pelan-pelan kalau soal PK. Nggak bisa gua gas semuanya. Nah, gini loh. Gua mau sedikit berceramah ya. Dua hal yang membuat kemampuan kalian nggak berkembang. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah merasa udah paham padahal belum. Loh, kok tahu? Gimana caranya Mbak Be tahu bahwa kita merasa sudah paham padahal belum? Yaitu apa? Ketika mengerjakan soal nggak bisa. Karena yang dihafalin langkahnya, bukan memahami cara berpikirnya. Nah, itu betul, menghafal step. Jadi gue yakin di antara 214 orang yang hadir sore ini, itu ada yang di depan layarnya, oh gitu ya B, gitu. Pasti itu ada. Oh gitu, oh gitu, oh gitu. Udah, sepanjang belajar tuh cuman oh gitu doang gitu. Oh gitu, oh gitu, oh gitu. Jadi jadi tanpa dia bertanya gitu kan di pikirannya, kenapa ya ini begini, ini begini, ini begini. Oh iya begini, begini, begini. Jadi tidak ada proses berpikir, yang ada hanya proses menerima informasi, bukan mengolah informasi. Dan yang kedua adalah, taruhlah step 1 kalian bisa. Paham nih? Oke, udah paham. Nah, yang kedua adalah, udah paham, semua sudah terekam dengan baik di memori, tapi ketika ngerjain soal, takut salah. Nggak mau berusaha untuk memaksa otaknya bekerja untuk mengaitkan antara apa yang dia ketahui dengan apa yang ada di soal. Gitu. Ya. Jadi apa yang ada di soal tuh nggak merusak, jadi dia tuh nggak ada usaha buat mengait-ngaitkan ilmu-ilmu yang udah dia dapat dari kelas ataupun dari proses belajarnya ketika dia berkompetisi atau ngerjain soal. Jadi mandek, jadi berharap gini, dia dapat informasi A dari kelas ataupun dari YouTube, ya udah berharap nanti soal keluarnya sama juga dengan apa yang dia pelajari. Ya tidak mungkin, mustahil. Sebab pasti soal itu ada modifikasinya kan. Jadi logikanya
jangan disimpan doang gitu, dipakai buat menjawab soal ya yang mungkin serupa tapi tak sama, tapi satu konsep, satu pondasi gitu. Ya iya, jadi tahu informasinya doang, informasinya nggak diolah, jadi nggak tahu apa namanya, nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Sama kayak anak-anak 5%. Anak-anak 5% itu tahu bagaimana cara mengerjakan 1/2 ditambah 2/3. Tapi begitu gua ubah jadi 2x per 5 ditambah 5y per 6. Nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Jadi ketika ada x sama y itu bingung. Padahal intinya sama-sama pecahan sebenarnya kan. Jadi kenapa nggak lu coba aja kerjakan dengan cara ketika lu mengerjakan pecahan gitu. Kenapa harus bingung? Kenapa harus takut? Ya, padahal ya nggak ada yang caci maki lu ketika lu belajar gitu. Santai aja. Ya itu dua hal yang membuat pemahaman kalian tuh nggak pernah berkembang. Sama satu lagi, panik dan berharap bisa gitu. Jadi di bulan Januari akhir ini semakin banyak orang-orang yang panik lalu bertanya bagaimana caranya bisa PK dan PM. Terlalu cerewet menurut gua, padahal tinggal belajar ya. Tinggal belajar. Apa yang memang kalian berharapnya gue jawab apa? Kalau bukan belajar, pergi ke dukun. Kan nggak mungkin. Tinggal jawab. Lu nanya ke Surya pun yang PM-nya 900 lebih kemarin, itu jawabannya sama, belajar gitu. Lu nggak perlu nanya tips ke orang lain. Nggak perlu menyesuaikan tips lu dengan tips influencer gitu. Tinggal belajar aja. Kenapa sih harus cerewet gitu kan? Nanya sana sini terkait cara belajar. Lu aja karakternya beda sama orang, bagaimana bisa karakter beda cara belajarnya sama gitu. Kalaupun iya sama, peluangnya sangat sedikit gitu. Lu harus bertanya ke berapa orang supaya lu bisa menemukan orang yang karakternya beda tapi gaya belajar sama. Nggak bakal bisa gitu. Yang ada apa? Lu kehabisan waktu ya. Lu akan kehabisan waktu ya. Waktu lu hanya dihabiskan untuk bertanya tips belajar, bukan justru malah belajar itu sendiri yang lu lakukan. Ini gue mau ngasih peringatan aja mulai dari sekarang. Udah belajar aja gitu, nggak usah banyak nanya cara belajar ke orang lain. Nanti waktu lu habis buat bertanya gitu, bukan bukan belajar gitu. Aku pakai cara yang nentuin gradien dulu, habis itu pakai persamaan garis, hasilnya nggak apa-apa kan sama, nggak apa-apa, yang penting hitungnya nggak salah ya. Tips PKPM 1000 sebuah utas ya, fuck lah gitu. Lo hanya bercerita tentang pengalaman lu sendiri gitu, dan itu nggak salah sih, tapi yang salah adalah orang yang niru gitu ya, aneh aja. Kalaupun lu dikasih tips yang sama mereka, apa lu bisa niruin gaya belajar mereka gitu. Ntar udah dikasih tipsnya nih sama orangnya, ntar ada aja pembelaannya gitu kan, tapi aku orangnya begini, tapi aku orangnya begini, udahlah nggak usah kuliah aja gitu mah, kawin aja lu mendingan. Kalau banyak alasan mah udah kawin aja udah gitu kan. Jadi ketika buntu nanya tips ke orang lain, begitu dikasih tips nggak mau ngejalanin, banyak alasan lagi gitu kan. Tapi aku begini orangnya, tapi aku begini orangnya, udah nggak usah kuliah gitu mah, nggak cocok jadi mahasiswa.
Nanti jadi mahasiswa juga banyak ngeluh doang, ntar kagak belajar. Be mau curhat, kadang aku kalau di sekolah mau ngerjain soal airdrop alias nyicil pasti ada yang nyinggung be di kelas. Nyinggung gimana emang? Ya anggap aja dia kerak gitu ya. Dia ambis banget gitu. Kalau dibilang alah ambis banget lu. Shh, kerak diem. Kerak mah atraksi aja sono nyari pisang. Manusia mau belajar gitu. Iya, katain aja kerak gitu. Shh, kerak nggak boleh berisik gitu bilang. Manusia mau belajar ya. Kerak diem aja gitu. Nah, hmm. Pas lagi jam kos diketawain buat belajar UTBK, malah diketawain si paling belajar katanya. Nanti kalau lu dapat PTN, lu yang gantian ngetawain mereka gitu ya. Mampus gapir bilang gitu. Mampus, mampus gapir, mampus bilang gitu. Gue mau kuliah, gitu bilang. Jadi yang ngetawain lu belajar UTBK, ya lu ketawain balik nanti kalau lu udah lolos gitu ya. Mampus gapir ya bilang. Masih nyoba terus buat belajar dan ngerjain PKKM. Meskipun otakku berpikir keras tiap saat soal. Enggak masalah. Gua pernah berada di posisi berpikir dengan sangat keras sampai nangis. Gue yakin di antara kalian juga pasti ada yang belajarnya sampai nangis. Ini apaan sih anjing, gue nggak ngerti gitu. Pasti ada gitu. Itu bukan hal yang bukan hal yang menyedihkan. Justru ya di situ lu harus bangga sama diri lu, meskipun lu nangis, lu masih mau belajar gitu. Lah sekarang gini, dulu gua berada di situasi tersebut ketika gua tuh masih kelas 11 semester awal. Bapak gue masuk rumah sakit lagi koma kondisinya. Gue belajar sambil nemenin dia, sambil nangis deh tuh. Gue belajar. Ya apa yang gue pelajarin? Gue belajar fisika tentang materi apa? Kinematika gerak partikel, yang mana turunan rumusnya itu pakai integral sama turunan atau diferensial. Kelas 11 belum belajar turunan. Nah, gua itu belajar sendiri, nggak diajarin, cuman modal baca buku elektronik doang. Dan gua menemukan polanya sendiri. Disitulah letak keasikannya belajar dan menemukan sendiri itu apa? Nempel. Kalau disuapin mulu itu lu cuman kayak diceritain, bukan nggak ada proses belajar yang lu dapet gitu. Ya. Jadi lu mau belajar sampai muntah, sampai sampai nangis, biarin aja, itu proses adaptasi tubuh lu terhadap kerja keras. Waktu sisa masih cukup gak PKPM masih bobrok? Masih cukup. Yang penting udah lu nggak usah berekspektasi apa-apa deh gitu. Udah lu nggak usah berekspektasi wah gua harus jago nih dalam waktu 2 bulan gitu. Udah tinggalin semua itu semua. Itu tuh halu namanya kalau lu kayak gitu. Aku pengen jago kayak teman-temanku gitu. Itu halu gitu. Lu tinggal kembali ke diri lu, lihat ya, lu refleksi diri ya. Gua waktu SMP belajarnya bener nggak ya? Gua waktu SMA belajarnya bener nggak ya? Nah sekarang waktunya gue belajar yang bener karena gue mau kuliah.
Udah sampai situ aja. Ya, lihat diri lu sampai situ aja. Udah nggak usah jauh-jauh ngarep buat jago dalam waktu berapa bulan. Pakai apa namanya trik cepat apa segala macem lah, sampah itu mah yang nggak cocok ya buat buat yang baru mau belajar tuh nggak cocok trik cepat. Ya, kalau tips materi gue bisa kasih. Yang kemarin pernah gue kasih apa? Coba ulang materi SMP. Nah, kalau kalian merasa malu nih ya, kalian merasa malu nih, ya, nggak bisa ngerjain soal PK atau nggak bisa ngerjain soal SMP, ya, coba kalian lihat nih, ini soal yang barusan kita bahas itu adalah soal ujian nasional SMP, bukan soal PK, ya. Kalian kira ini soal PK? Bukan, ini soal ujian nasional SMP, ya. Jadi coba belajar dari buku SMP itu yang paling relate dengan materi PK. Pakai buku SMA mah kejauhan ya. Nanti ntar lu malah belajar trigono, identitas, apa limit, apa segala macem lah, integral lah, apalah, huset. Kejauhan boy itu mah. SMP itu materi paling relate tuh materi SMP. Ya, aku waktu SMA belajar MTK-nya ngerangkum sama bikin soal. Terus ulangan hariannya lisan. Kena scam lu. Selamat ya, Anda kena scam. Nah, coba lanjut lagi. Bisa nggak ngerjain nomor 3? Ini masih soal UN SMP. Coba kerjain nomor 3. Ini masih soal UN SMP. Nah, ada yang udah ngerjain, C. Nah, silakan. Yang belum ngerjain, dikerjain dulu aja. Jangan terdistraksi sama jawaban temannya. Siapa tahu dia salah. Coba aja. Keeping you safe on every mountain, swim every ocean. SMP nggak ada guru MTK, baru ini belajar materi SMP. Ada beberapa hal yang baru tahu. Selamat, selamat, selamat.
Soal apa materi lain dari persamaan kayak persamaan garis lurus tapi dari soal SMP. Mungkin lu bisa cari ini aritmatika sosial. Cari aja di Google. Kumpulan soal aritmatika sosial SMP. Itu bisa membantu nalar lu menyelesaikan soal-soal tentang diskon, angsuran, sama yang menabung-menabung gitu. Cari aja deh. Gua sangat menyarankan itu. Silakan cari. Terus juga soal SMP itu kaya akan soal cerita. Contohnya apa? Bangun ruang sama bangun datar. Itu banyak banget bangun ruang dan bangun datar dalam bentuk soal cerita di SMP. Oke, kita bahas ya. Nomor 3. Apa nih katanya? Perhatikan garis G pada koordinat kartesius berikut. Jadi ada sebuah garis yang melalui titik min 2,0 dan 0, min 20. Ini tipe garisnya garis naik ya teman-teman ya. Nah terus apa? Garis K tegak lurus dengan garis G dan saling berpotongan di titik 0, min 20. Nah, ini kita punya modal untuk mencari apa koordinat titik potong garis K dengan sumbu X-nya. Ya, pertama kita harus tahu apa nih? Kita harus tahu ya, persamaan garis yang kedua berapa ya. Jadi persamaan garis K maksudnya ya. Jadi apa? Pertama, ya, tentu cari gradien ya, gradien garis apa? Garis G ya, gradien garis G yaitu M1 ya. Lalu kemudian apa? Cari gradien garis K yaitu M2. Setelahnya apa? Tentukan persamaan garis dari atau persamaan garis K ya, pakai M2 dan titik ya, titik berapa? Titik 0, min 20. Itu kita coba ya. Coba step 1. Kita nyari apa tadi? Gradien garis G. Yaitu M1. M1-nya adalah ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya berapa? Pahami ini garisnya garis naik. Dari 0, min 20 ke min 2,0. Min 25,0. Berarti di sini X1-nya berapa? 0. Y1-nya adalah min 20. X2-nya min 25. Y2-nya 0. Berarti di sini 0 dikurang dengan min 20 per berapa? X2-nya min 25 dikurangi X1-nya 0. Jadi di sini 20 per min 25 ya. Ini harusnya garis naik sih. Bentar. Turun, bukan naik, sorry. Turun ya. Kalau naik mah nyerongnya ke kanan. Kita ulang perhitungannya. X1-nya berarti min 25.
Y1-nya berarti 0. X2-nya 0. Y2-nya min 20. Berarti min 20 dikurangi 0 per X2-nya 0 min X1-nya min 25 ya. Oke. Jadi di sini min 20 per berapa? 25. Berarti di sini kalau kita sederhanain jadinya bagi 5 ya. 4/5. Step 2-nya, nah coba cari perkalian M1 sama M2 ya kan. M1 kali M2 sama dengan min 4/5. M1-nya, min 1. Ini min 4/5 dikali M2 sama dengan min 1. Kedua ruas dikali dengan min 5 ya. Hasilnya ini 4M sama dengan 5. Ini M2 ya. Maka M2-nya adalah 5/4. Nah, terus cari persamaan garis barunya. Persamaan garis yang G ya. Persamaan garis G ya melalui titik 0,-20. Melalui titik X1 0 dan Y1-nya min 20. Berarti Y min Y1 sama dengan M2 ya. M2 dikali X min X1. Y min Y1-nya min 20 sama dengan 5/4 dikali X-nya berapa? X1-nya 0. Ya, berarti di sini Y plus 20 sama dengan 5/4X. Maka Y-nya sama dengan 5/4X min 20. Nah, di situ ditanyain koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Gitu kan. Nah, kalau misalkan berpotongan dengan sumbu X, berarti apa? Berarti Y-nya harus 0. Ya, tipot dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Maka 0 sama dengan 5/4X min 20. Berarti 20 sama dengan 5/4X. Sehingga di sini kedua ruas dikali 4 ya lalu dibagi 5. Jadi 20 dikali 4 dibagi 5. Jadinya berapa? 16. Jadi titik potongnya adalah 16,0. Jawabannya yang C. Gitu adik-adik. Oh, garis K ya, sorry bukan garis G, garis K. Gua tadi nggak ngeliat soal, ya garis K maksudnya. Gitu ya. Berarti benar jawabannya C, terkonfirmasi. Jadi begitu alurnya ya. Nah, kenapa kita bisa tahu begini dan begitu? Nah, lihat apa yang ditanya. Terus lalu dihubungkan dengan apa yang diketahui. Lalu coba olah informasi di dalam kepala kalian. Ini harus dikaitkan dengan ilmu yang apa ya gitu.
Ini belum ada pembahasannya, orang gue baru bikin tadi. Belum ada pembahasannya. Jadi ini akan kita bahas sepanjang live class ya, sampai nanti nomor 10. Nah, nomor 9 dan nomor 10 itu adalah soal SNBT tahun ini. Yang kemarin maksudnya, yang anak gap year pasti tahu. Aku cuma bener sampai step 2. Nggak apa-apa, bisa diterusin nanti. Bisa diimprove sampai step 3. Gitu ya. Materi fungsi sampai berapa pertemuan lagi? Ya sekarang gue tanya, kalian butuh dibahas sampai soalnya selesai atau enggak? Kalau tidak butuh sampai selesai, ya mungkin minggu depan udah ganti pertemuan. Gitu aja gue mah. Masih butuh ya? Masih butuh. Kirain udah nggak butuh gitu kan. Pengennya cepet, beres gitu. Yang penting beres lah gitu ya. Waktu kuliah berapa jam per hari? Pokoknya satu hari itu gue bisa dua, dua jam pelajaran ya. 1 jam pelajarannya itu sekitar 90, enggak nyampe 90. 60 menitan. Apa? Tergantung mata kuliah sih. 60 menitan ya pokoknya. Satu kali kuliah. Berarti ya 2 kuliah ya. Eh, iya. Kalau kalau gue 3 SKS bisa 2 jam. Bisa sampai 2 jam kuliah. Untuk satu matkul ya. Pokoknya gue berangkat kuliah jam pertama itu biasanya jam 8. Itu jam pertama. Lalu kemudian bubaran jam 9.45, lanjut lagi jam 10. Jam 10 sampai Johor. Kalau hari itu cuma 2 matkul ya berarti gue jam 1 udah di kosan. Kalau misalkan hari itu 2 matkul tapi ada yang siang ada yang sore berarti gue maghrib kira-kira baru sampai kosan. Beda-beda sih. Oke, ya sampai sini dulu bahasan kita tentang fungsi linear atau persamaan garis lurus. Ya, dilanjut lagi pertemuan berikutnya. Kalau memang tidak butuh kelas lagi ya gampang. Gue tinggal skip aja soal ini. Kalau kalau mau lihat gambaran soal SNBT persamaan garis, ya lihat aja itu contoh soal nomor 9 dan 10. Yang paling terakhir itu soal SNBT. Itu soal hasil berburu ya. Oke, gua N ya.